Jadi makanya ini pentingnya ngaji Quran. Saya mohon lah, ini BG, ini PSG. Setidaknya kamu lihat didikte Quran lah pikiran kita. Mulai dulu itu Allah sudah membayangkan dan itu pasti terjadi. Ada kelompok sing wa akharuna atarofu bidzunub. Sementing tarofu bidzunubihim. Falam yuharrim halalan wala yuhallilu haraman. Sementing itu kaidah di fikih itu. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah itarofu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri. Misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza ruja'u ilaihi maling biru kaum mau idza ruja'il malah gak ruja'u malah ruja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar, datang ke sini ke Begit kon mulang sampai dengarkan ya benar, tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3, Bapak kenapa sih ke Jakarta ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan gitu loh. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Lah makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Wes salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak, kakean teori, no. Kandani kene, utlubu rizqa binikah, niku riyen ye, niki. Ribet. Wah, angel kandani santri saiki teori. Lan kula di santri lanang kuwatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora yo wis buan. Nanti kandani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota, wis teori tok ya. Coba namanya tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan, gak iso kan ke santri kota ra iso. Lah santri desa iso Pak Zarkasi yo. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes sak mlaku-mlaku gak go ATM ra wani. Gak go HP ra wani. 2 kilo lupa ninggal ketika milih kembali. Coba di kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu karena kelakuannya piye jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep engko ono selawatan ya kok wah ono artis wayu delok dosokan ono kiai melok dosokan salaman jare malaikat iki penggemar sapa ya iki penggemar artis penggemar kiai ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Nah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asawahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjiku min adzabin apa? Alim itu untuk minuna bila harus waktu jadi namanya paling terus. Nah itu makome langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir loh. Nah sing kelas ngene wis asa. Wis asa iku apik lah. Sekaya aja langsung mesti nek kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa kok. Menawa-menawa. Lah iki banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi mungkin apa ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada yang yuzirul bughdo ya ada yang kelihatan keras nggak suka maksiat juga bagus masa maksiat disukai kan ya tidak baik yang nggak jelas kayak orang Jawa nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada, makanya ini jenah harus matur nuwun sama saya karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ihya halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada.
Sholat. Ya, jadi ini terusan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya. Karena itu cerita Wali Songo versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah ngelihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja lah yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Semuanya masya Allah. Darani wudhunya rauh. Darani syahadatnya sekatan. Soalnya darani jimat kalimat soto, jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo. Dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah sementing itu dalimo. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya. Orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani slokone sloko laila. Sloko itu maknanya sulok gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus dari sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak susah ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kau itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusah. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur malah dosanya bunuh Anda. Ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'ati ilama huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'ati ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarron minhu, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Itu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah nggak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur nggak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan nggak negur. Asal di hati kamu, jangan-jangan nanti nggak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih Islami, dengan perhitungan-perhitungan hak wa rasuli, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ikhya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya, jadi nanti yang kitab naskahnya beda itu di Ihya'nya ikut apa? Kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala
qadim tanna alaina bi nikmatil ulfah was suhbah isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim. Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu diminahi mungkar, terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung, termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainakum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin nawaha allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang gak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu gak pati cocok. Sama orang yang gak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA gak bisa senang. Ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau gak Allah? Meskipun cara kok itu witing Trisno jalaran kulino, tapi nak Allah menghendaki pandangan pertama seneng, pandangan sangang tahun bosen. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Jadi itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa, tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Tapi walakin Allah allafa. Jadi kalau urusan banyak jenah harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BG itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus, tapi saya sudah 4 tahun kalau 5 tahun ngajar di sini. Dia di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masyru'at, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba malam yujib humuwah wa rasuluh fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan lah santai. Tapi secara fikih jelas sama lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarik ya musyarik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarik tukang yang di jalan mungkin. Di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG atau PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, ndak niat sombong. Saya itu kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu nggak siap dakwah orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah nggak sekedar maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekarang soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita
melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian, nanti itu mungkin biar barokah. Ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil bughdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, nggak suka mabuk-mabukan, nggak suka togel, nggak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andekan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ilaman yasdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan, kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu, maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil, kan lumayan kan, supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kali ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua, pinter yang digaji Allah kayak saya, digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saya dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak kok bisa ya habis gaji tetap di Jogja pindah di kampung yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya, kok bisa gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga, rakus gak baik kan. Tapi Allah itu maha luas, masih nggak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat nggak masalah kan? Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah, ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu, mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari, nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa ndak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan doktor, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang
maksiat. Jadi bawaannya malah yang dzuru ilaihi bi ainir rahmah dan tidak muqatta'ah. Tapi tentu ya tidak muqatta'ahnya karena niat bina ya, bukan koalisi. Bukan malah menik. Kayak tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik. Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Adu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam wajib. Karena saya orang bener. Maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kersa. Ah, padha sak kersa milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kersa milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur kiai. Ya ngatur kiai dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya. Dawa ilaman yakhlidul bukhdolah, wa yuthirul tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yuthirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya ada. Terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hadat tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Bazar kasih apa? Enggak. Semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampean ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ilaman yang dzuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqatta'ah wa tabal. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet kalau sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah donga aja ya mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit.
Oh, dakikoh, ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya. Semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu malan solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarafu bidzunubihim, kalau malam ya istighfar, astagfirullah. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas, sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi ndak lah. Ambunin ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya, betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya halal. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunuyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai rasul piye dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori dakoek itu. Nah tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa yang bertamu nang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah itu. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat. Saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu ngukurnya senyum. Bawaan sowan kiai dimarahin ya sowan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat.
ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru Pak tadi jabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya. Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan nggak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda, ini jelas. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imam makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai udah punya kepedulian enggak nahi mungkar, ya jangan gitu, itu urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali, ya tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu dzalika qad la yata'adda minal mahbub bila ghairi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dzalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dzahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, jualek, puwesek, wedut rokokan, itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cawe itu orang bener. Baru ketemu cah wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Pas jam jujur, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Ojo geman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jebule sing rokokan wayu cuantik wong sopan pisan. Yo rokokan tapi sopan. Terus kowe ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan elek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu loh. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, zaman di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono, tapi niku ponakane jenengan, muga-muga disepuro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan. Muga-muga disepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh.
dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, ini ku koncone jenengan sing nate nyervit gratis jenengan raktir. Semoga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan. Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, enggak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ihya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang mas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingki bali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil, bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi, yang lunak juga bukan karena menikmati. Lah yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah nggak ada pemandangan lah, itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan, beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni webek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Nggak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Terus saking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aktsaroma syarib tal khamrat abena di Rasul. Kowe cek nemen ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun. Kowe ku malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya nggak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal nih cek para kiai. Dijazai cek diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya cek nyumbang. Coba kok mau 50.000 ngono. Cek orang imbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Gara-gara duar. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi, ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa karena sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dakwah berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan
Simpati itu membawa orang ila wahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, enggak lah, ma'adzallah min dalik, enggak. Tapi setelah kita atawadud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baik? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat. Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fasih. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu, nggak apa. Mu'ad itu sahabat paling fasih, paling alim. Artinya bacaannya itu udah bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini loh saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana? Ya, jangan lama. Emang kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhu lah. Terus suaranya elek bakoroh. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ini. Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yanzur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabal. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluh wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu, ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah. Pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu udah pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu ya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya singkok sik nabung sik mesti begitu. Maknanya itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maksudnya jalan kan iso wae fisik, jalan lurus fisik. Kok jalan tol itu jenis fisik. Tapi yang dimaksud di sini bukan fisik, tapi cara hidup atau cara pandang sing lurus. Nah, untuk makna cara pandang yang tertentu itu nak bahasa Arab dikai al, napa? Dikai napa? Al, tak balen malih ya. Jalan itu kan bisa jalan fisik, napa? Fisik kayak jalan di tol, jalan ning alun-alun. Terus kemudian ada jalan dengan arti apa? Cara hidup yang sehat, cara hidup yang benar. Nah, itu nak cara bahasa Arab disukani napa? Takrif, napa dimakrifatkan. Waqihimus sayiat. Wakilan kula aturi ngreksa panjenengan ing wong akeh sayiat ing pira-pira elek. Elek iku apa wae? Melarat ku elek, raya elek yo elek. Dipisahi wong ku yo elek. Tapi maksudnya ning kene ora ngono, sesat iki ora roh kebenaran jenenge napa? Sayiat, napa? Sayiat. Jadi soalnya wong elek tapi rasa sesat, soalnya wong ganteng tapi sesat. Ya, saya di sini karena dikasih al maknanya apa? Elek tertentu, yaitu elek
maknanya tidak mendapat apa? Hidayat. Waman takisayan. Jadi angel dijawabno angel. Bener agak sing ra paham. Bener sing ra paham cara kula. Wa in kana nakirataini fasani ghirul awal ghaliban lam kapre wa illa lakana munasib wa ta'rif binaan karena bangun ala kaunihi ma'budan sabiqon diketahui sing dhisik. Nahu Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Manusa iku dibuat sangka lemah. Lemah itu tidak kuat. Summa ja'ala ba'di dhafin quwwah. Summa ja'ala ba'di quwwatin dhaffa wa syibah. Final murad bi dhafil awal an-nutfah zaman dadi mani wa bisani at-tufuliyah. Barmani ku apa? Terus pelayan jadi cilik. Ijek lemah mergo cilik. Wa bisa lis dhafun sing terakhir iku asyukha wis tuwek. Berarti lemah itu 3 kali. Lemah berbentuk sperma ya lemah. Berbentuk kecil ya lemah. Engko wis tuwek. Lemah. Ah, bener ra paham. Bulet-bulet. Soalnya cara rasa Jawa ora kena. Wa qad istamal kismani fi qouli ta'ala fa innamal usri yusran namal usri yusra. Sak temene sertane angel yusran ana gampang innamal usri yusran. Fal usrusani huwa al-awwal. Apa usrusani? Innamal usri. Wal yusrusani huwairul awal. Berarti apa? Yusron 2 kali itu maknanya berbeda. Paham ya? Tapi usron yang 2 kali maknanya sama. Berarti terjadi 2 yusron 1 usr. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ayat la yaghliba usrun yusraini. La yahriba ora bakal ngalah napa usrun napa kangelan yusraini ing gampang loro. Diwaca terus iki wis tak jamin kira paham. Lah piye ora bahasane, jenenge kira kena diterangno. Wa ing kanal awal tapi baru kira paham ngilangi sombong niku sae niku. Ngaji ku baru kira paham, mergo nek ora paham dadekno tawadhu, mboten sombong wis stop no. Dadekno bus warga lan ana kiai senane mulang mantek. Diulang muridnya tambah bingung tambah seneng. Alhamdulillah cowok bingung. Baru kayak bingung tawadhu, baru kayak tawadhu min ahlil jannah. Wa in kana lamun ana apa ala sing awal nakiratan wasani ma'rifatan fasani wal awal hamlan karo nanggung alal ahdi ing atase sing diketahui. Nahu kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur. Saiki Allah ngutus ning Fir'aun rasul. Kalau melihat nakira kan rasulan tuh rasul siapa saja. Padahal faktanya siapa? Musa. Fa asa fir'aunur rasulah. Berarti rasul pertama sama ar-rasul maknanya sama enggak? Sama. Fiha misbah al-misbahu fi zujajah azujajah ila siratal mustaqim siratillah ma alaihim min sabil innamas sabil. Ora paham. Ora iso dijawabno lho. Misalnya kayak di bojo papat, aku melaku mbek bojoku, maksudnya sing di basa Jawa kan gak iso, sing tuwek apa sing nom apa sing ya angel. Wes ngene, wong melarat muni ngene, aku duwe dhuwit, maksudnya wong melarat 10.000 ta 1 juta. Wong melarat kok. Wong sugih muni aku duwe dhuwit piro? Berarti kata duwe dhuwit itu makrifat munakirah. Wes ngene, cah iku ayu cara Jawa iku cek pese, ayu cara Pakistan yo bangir. Kan gak jelas. Basa Jawa ora iso diterangno, mari bulet to. Tak ingatan kalau terangno, sementing sampean paham Quran wis ora penting wis kalau terangno paham Quran. Ngeten. Aslama yuslimu islaman, oh aslama. Nah, itu maknanya kan sikap berserah diri terhadap Allah atau kepada Allah itu sikap Islam, menyerah diri pada Allah. Kemudian yang namanya Islaman itu hadas, sikap berserah diri kepada Allah itu namanya Islam. Kemudian Allah itu nggak suka kalau itu menjadi sikap, tapi harus menjadi alamiah. Akhirnya terus Islam itu adalah terbangun atas 5 hal, yaitu syahadat, bersama sholat, poso, zakat, haji. Makanya terus di perdebatan ilmu tafsir rungono tenan. Kowe nak ben bu swarga ya rungono. Swarga tenan nak paham. Maka kemudian ahli tafsir, sebenarnya ada ahli tafsir semuanya pakar lughat, pakar tafsir itu sepakat ketika Allah ngendikan itu pakai makna ismiyah apa makna wasfiyah itu yang terus perdebatan. Rata-rata ulama itu bilang ya delok itu artinya kalau kapasitasnya umum itu disebut wasfiyah, kalau khusus disebut alamiah. Nama disebut misalnya gini, ruang tenan ya. Sama itu maknanya tinggi, napa?
Makanya Allah Ta'ala disifati sama wa ala. Sama itu sama yasmu semuan atau sama yasmu samaan. Sesuatu yang tinggi itu namanya apa? Sama. Ya, kemudian terus ada istilah misalnya rembulan itu di langit pertama. Rembulan itu di langit pertama. Kemudian ini di langit kedua, di langit ketiga, keempat. Terus maknanya sama itu apa? Sono kiai sing fanatik. Terus sama itu benda padat. Mulane ora mungkin ana manusa munggah bulan. Malaikat Jibril tak tok kangelan dibukakno kriyat. Nah itu terus menjadi perdebatan rungokno tenan ya. Kalau sama itu maknanya mutlakul hawa, atmosfer luar, atmosfer dalam yang tidak benda padat, maka kemungkinan bisa ditembus oleh pesawat atau manusia. Karena sama maknanya atmosfer. Mergo maknanya kullu ma'alaka yusamma samaan, setiap yang di atas kamu namanya apa? Sama. Teori ini bisa benar. Coba lihat di ayat kasajaratun thayyibatin asluha tsabitu wa faruha bisama. Di situ jelas tentang pohon kurma, nggih, dengerin tentang pohon kurma diistilahkan Allah asluha sabit, akarnya di bumi, wa faruha. Sekarang dahannya kurma itu di langit sana apa sekedar 2 meter 3 meter? Itu juga diistilahkan Allah wa faruha bisama. Jadi nak ngono sama itu rasa seru sing dibayangno wong sing menentang wong munggah langit. Buat ini cerita bahasa Arab, bahasa Jawa malah bingung. Nah, sekarang istilah lagi, saya ulang lagi istilah lagi. Ada lafadz yang kalau kita maknani wasfiyah itu ya salah, kudu alamiah. Kadang di mana alamiah salah, kudu nopo wasfiyah. Misalnya gini, sholat, kamu maknani sholat apa? Wih rungokno tenan. Oh ya. Sholat nak wa aqimus sholat itu sholat duhur asar apa sekedar doa? Orang menjadi muslim karena wa iqamis sholah. Ayo coba. Duhur asar kan? Berarti alamiah atau ismiyah sudah menjadi nama, paham ya? Tapi nak negone ayat bab zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka. Itu duhur asar apa sekedar mendoakan? Berdoa kan? Napa? Baca sholawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi apa nyolati Nabi? Mendoakan. Kalau orang Islam harus sholat, harus dungo atau duhur asar? Duhur asar. Nah bab itu paling sulit ning ilmu tafsir. Sebab itu wong terus do bingung terus ra ngaji terus roba rabi kadang utawa bojone elek ndung ada anak pokoke dadi kegiatan mergo ngaji yo angel. Lah saiki Furqan. Enggak rungokno esuk-esuk goblok dhewe. Soke santai mawon. Furqan. Faroko yafruku furqanan, pemisah, no? Quran itu karena misah hak dan batil disebut apa? Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Bocah hafal Quran wong Mas. Tabarakalladzi nazzalal furqana. Furqan di situ maknanya apa? Quran. Karena Quran pemisah hak dan batil. Tapi Nabi Musa itu dapatnya Quran apa Taurat? Taurat. Tapi istilahnya apa? Walaqad ataina Musa wa Harunal furqana ya. Berarti Musa untuk Taurat atau untuk Furqan? Untuk apa? Taurat. Tapi Taurat juga berkapasitas Furqan. Berarti Furqan yang ayat itu ismiyah atau wasfiyah? Wasfiyah yang Nabi Musa wasfiyah lah ya. Saya pinter diri. Oh, gak ngergani mbah kurang rata terang no. Dong ya. Bes. Saiki Quran, diarani Quran mergo apa? Makruh dibaca. Sangka kata qira'a yaqra'u karena dibaca disebut Quran. Tapi Quran juga ditulis, disebut wal kitab, no? Karena melibatkan apa? Tulisan. Paham ya? Quran juga disebut Al-Furqan karena misahkan hak dan batil. Jelas ya? Wes ngono terus di semua lafadz Quran sehingga ketika ada lafadz di Quran kok mufasir debat. Iku yang mergo ngono iku jannah, diarani swarga mergo banyak pertamanan sehingga disebut
jannah. Disebut neraka nar ya karena memang ada api. Saya tak bedai. Kowe aja gedhe api teman-teman. Naron artinya apa? Api. Api itu artinya panas apa cahaya? Lah kowe gobloke ning ngono. Mulane kowe kudune mlebu neraka. Mboten iki ben sampean ngerti nak para neraka niku. Ketika Nabi Musa ketemu pangeran, roh naron tah nuron ning Quran. Lho ora Quran lho. Ana samin jani bituri naro. Ketika Nabi Musa ketemu pangeran, iku lafate ning Quran naron apa nuron? Naron. Saiki muni naru cahaya ta panas? Cahaya lah iya. Saya bingung dhewe lah. Anda nih kok ngajimu akeh aku. Lah ya api sing panas tapi cahaya cek-cek. Gak Nabi Musa ketika ketemu Allah redaksi ini. Anasa minjani bituri naro. Mulai aduk bingung. Kalau wis maca kitabmu, kalau kadang sik tak sino sik bareng delok bab makrifat akhir lemes aja. Wah, mesti ra paham. Tapi ora paham lah iku barokah. Mergo tawaduk no. Kula nu teng pondok kula piyambak maca fikih terus. Iddah iku kaya apa? Nek wong mati tinggal bojone iddah arba'ata asyuri wasra. Nek mutallaqah iku salah satu kuru 3 kali masa napa? Suci. Nek meteng iku ajaluhun ayadna hamlahun. Tak waca nak Aisyah monopos iku salah satu asyurin wala ilam yakhidan. Baru kae bingung. Kowe sampeyan nak dadi hafid lare semaan ditakoki fikih tetep gak jawab. Baru kae ra jawab kowe ora menyesatkan. Aja sampai bebeke hafid terus opo mbok jawab. Jebule ora bidang. Mulane penggoblokan itu penting ben wong paling gak iku gak jawab sing ora wilayahe. Mpun niku tawasul kula teng pangeran pun kula nganti ketemu pangeran ngenten terus kula. Dong ya. Jadi penggoblokan itu penting mergo ben wong wala taqfu ma laysa laka bi ilm ben gak ngomong sing ora wilayahe. Terus bingung lah. Ya baru kayak bingung selamat mergo terus gak jawab. Jadi ilmu ben ruwet lah, menarik malah napa? Mergo kathah wong ngrasa saleh ditakoni hukum jawab. Banyak kejadian ngoten. Wonten tiyang saleh tapi ora tau ngaji. Warisan lanang wedok sepundi padha-padha anak padha mbahmu. Ning karwane Quran lidzakari misu hadzil. Nah itu bahaya nggih, bahaya. Makanya kiai kadang nerangno ilmu sing bingung, satine bingung suweneng. Jadi baru kayak bingung nek takoki iku gak jawab. Lah gak jawab nisul ilmi alhamdulillah. Mangkola wa alam nisul ilm. La adri wa alam soal takut wa alam. Mergo njen rumpet ilmu iku rumpet. Kayak Ka'bah tak takoki. Wong salat iku madhep Ka'bah ta madhep ngulon. Saya jawab gak sitok-sitok. Madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah ta madhep ngulon. Saiki awas ki nek kliru kok. Ka'bah iku luase iku 16 meter. Saiki berarti ra oleh ana masjid sing luasnya di atas 16 meter. Mergo kok mesti itu Ethiopia kan. Berarti madhep mulan ta madhep Ka'bah. Nah, fair ta kowe. Arah Ka'bah. Mesti arah Ka'bah iku arah kulon ta arah Ka'bah Ainul Ka'bah. Anda nih, tapi nak kayak bingung muni wawahu selamat, selamat. Terus malah sholat di masjid, wes. Mereka kalau tahu ini Gus Muhammad cerita, ono wong sok-sokan halifalah. Sholat di masjid wabe kenceng ular, dekne rodok miring ngalor kan kata tuh sengaja. Barang mulai takut delalah jajar kulo, rodok sial nasib dekne. Gus wabe mau rasa, sisa kulo tok. Perkaraan kula ora dimiring ngalor, sing pas liyane mboten pas, tapi ku ya bentuke ya rasa pisan. Lah kok saged nggih berat kula bener, syaratnya saya Jumat iku jamaah. Nak kabeh rasa kok ya rasa pisan. Bocah kok bento nah.
Ora iso ning bab Jumat sah dhewean iku. Ya ta ora? Terus jare wah semane jare beliau lho. Melane nak golek rival sing goblok ben ke menang. Boyo ngloroi wong dikira-kira. Wong kene putu-putu Mbah Maksum tenan ya, putune wong pinter tenan, ngenyak wong. Ya nak salat dhewean ra apa-apa, sah sae dhewe nak Jumat tak syarat sae jamaah. Lah apa artine dekne sah dhewe nak liyane sah. Syarat sae Jumat iku jamaah. Lah padha syarat Indonesia makmur nak stabil kuwi stabil lah liyane stabil kire kabeh. Ngape lunga ora iso kerusuhan. Mane ora usah kerusuhan ribet to. Misalnya kayak pinter dewa, artinya pinter, wong ora roh butuhe wong pinter malah mati kowe. Mane urip kudu bareng-bareng, padha ra jelas ya bareng-bareng. Penak napa? Penak. Ya dadi ning bab paling angel iku Imam Khodori ya pinter-pintere wong ahli nahwu termasuk wong pinter senyara Ibnu Aqil iku tiap ngeper iku apa ghalabat alil ismiyah apa ghalabat alihil wasfiyah. Mergo lafat iku bias. Napa? Bias itu ora jelas. Tapi senine golek ilmu ya ning kene iku. Ya senine golek ilmu ning kene. Ya saiki balik maneh kiblat. Quran istilahna kiblat ku apik fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Ora muni Ka'bah, al masjidil haram. Iku khitab kanggo wong sing lam yara ainal Ka'bah. Akhire ulama terus sing roh ainul Ka'bah koyo salat ning ngarepe Ka'bah ya kudu madhep ainul Ka'bah. Sing rondo adoh kon madhep masjid haram. Sing adoh banget cara Ibnu Abbas kon madhep mutlakul haram. Jadi ora masjid haram tapi mutlakul haram, semua tanah haram. Mergo nak dipeksa iku ora iso. Ya mau. Nak pancen Ka'bah iku wajib ainul Ka'bah. Berarti semua luas masjid gak oleh ngluwahi 16 meter sesuai luas Ka'bah. Mergo sekali kue ngluwahi 16 meter pojok mbek pojok tuh Ethiopia, nggo Somalian kok bangsa kono-kono. Lho nggih to, ini kan misalnya Ka'bah sak menten, terus salatem tok kene terus kene madhepi sapa? Kon cekung masjid. Ya iki misalnya Ka'bah. Letter U ya mana dagelan. Ya mulane ngaji. Lah satra iku maknane arah nahwa, kira-kira. Mulane wong alim-alim niku senajan do ngerti falak, ngerti yaum rasil kiblat, matahari di hari ini jam ini tepat di atas Ka'bah. Masih ada roh ngono iku ya do tarakhus penting madhep ngulon. Pokoke gak repot anu umume wong no. Mergo kalau memaksakan repot. Ya nek kowe keramat kok Mbah Bolong lah nek ora. Jare cerita wali-wali. Mbah Bolong ora tau ngaji falak sampe men salat sunat teh. Padahal ora tau ngaji falak, ora tau ngaji yaum rasil kiblat. Dinyek mbek kancane. Salat paling keliru kiblatem. Ndekne wali ra trimo jotos tembok. Ceritane jan jotos tembok, mbok dhisik kok sono tembok ya ora ro ya mbok. Mbok gedhek mbok jotos bolong Ka'bah ketok. Dadi dekne terus diarani Mbah Bolong mergo dekne ra iso. Ora ro falak tapi jotosan. Dadi anak ceritane Masjid Demak jare menarane iku miring mergo bareng ngencengno Ka'bah oleh nyenteng kebanteran nganti. Wes cerita wali ku seribet. Nah anak wali modern iku terus tuku jam dalil nganggo apa? GPS ya. Wali duwe. Kok repot tuku alate no. Ternyata tapi apapun iku sing diarani Ka'bah, sing diarani salat, iku tetep madhep Allah Subhanahu wa taala. Allah ngutus madhep Ka'bah. Neng wong sing yara ainal Ka'bah. Nak rada adoh iku masjid haram. Nak adoh banget cara Ibnu Abbas mutlakul haram. Ya mutlakul haram. Mulane ngaji. Ngaji iku pentinge wae. Saiki ra'aitu Zaidan wa inna ma ra'aita ba'dah. Yo ono ulama iki balik ngaji nahwu. Kowe muni ra'aitu Zaidan roh kabeh tas bagian. Sebagian nak kok guri ya kok guri, kok ngarep-ngarep kok iringan. Ya padha muni madhep Ka'bah, madhep sebagian ta madhep kabeh. Lah yo ngono iku ya wis cukup. Berarti terus antarane ilmu mbek dialog iku padha. Ya saiki tak terusno. Ana wong muni ra'aitu wa, aku sampeyan nak ning swarga ningali Allah. Kabeh ulama ijma. Ya keceluk roh.
Tapi ora iso ikhatoh. Kamu yang makhluk itu apapun sempurnanya itu ndak akan bisa menangkap zat yang super sempurna, maha sempurna. Mau keceluk roh, tapi aja mbok takoki. Akhirnya terus hadits tauhid darani roh tapi bila kaifin walan khisorin. Idrok tapi ora idrok. Roh tapi ra roh. Roh tapi ra iso nerangno. Nah, kalau ngene iki ngaji tapi aja kon nerangno. Iki padha. Ya ngaji yo ngaji wae, tapi aja kon nerangno. Wiridan ae, donga-donga wae tapi aja kon mandi. Sokoke ngono, dadi urip ku yo ana roh tapi ora. Kayak kowe rabi, ya rabi aja berdasar cinta ora ono. Bojomu roh kowe cinta. Sepetan ya. Ben kok iku bojomu kok rabi ya rabi wae. Kenapa rabi ya lanang tok wedok wis ngono. Ora usah penjel. Prospek ora, cinta ora, berakibat lebih baik. Rabi wae. Kadang hidup enggak ono penjelasan. Nah, tapi ngono iku wis keceluk roh. Ra'aitu wa, maknane apa? Fisikku sing ngene iki keceluk roh Allah, tapi ra iso nyifati. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi Quran tetap ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Wis koyo urip ngene iki. Kowe darani bahagia, nyatane aku yo banter-banter. Darane ora utange numpuk. Yes. Jadi bahagia yo nyata, menderita yo nyata. Ora jelas yo. Ya wis. Lah iku wis penak urip ngene iku wis penak. Ngene iki swargamu yo ora jelas, nerakamu yo ora jelas. Kaya urip no. Lha iku sing bener, iman ngono iku sing bener. Ora jelas nerakane, ora jelas swargane iku sing bener. Mergo sing diarani iman iku mok kowe iman nek Allah iku zat sing wahdahu la syarikalah. Ora ana hubungane mbek kudu mlebu swarga. Mergo mlebu swarga iku butuh persyaratan baru, kowe ra maksiat, ra bodoni, ra jelalatan. Iku berat. Paham ya? Niki cerita, rungokno aja sampai salah paham. Makanya ada tabiin wong desa. Tukaran mbek Abdul bin Mas'ud. Abdul Mas'ud sahabat senior. Apa kamu mukmin? Jawabannya orang itu ya, ana mukmin. Kowe aja muni ana mukmin. Kowe nak muni ana mukmin berarti padha karo muni saya pasti masuk surga karena setiap mukmin pasti masuk surga. Jawabe wong desa iku lucu. Ya sahiba Rasulillah. He wong sing tau ngancani Kanjeng Nabi. Nak mukmin wae. Wis gak usah bakas swarga. Wa halil iman illa an nu'mina billah wa bi rasulih satu. Nangis Abdul Mas'ud. Bener wong iku. Maksudnya ngeten rungokno tenan. Umpama Rasulullah jek sugeng. Terus kowe roh Rasulullah ku ganteng gak tau bodoni. Kowe iman ta ora? Iman kan? Ya mau iman saja. Aku aja syaratno nak iman kudu dadi wong bener, itu hal yang berbeda. Maksudnya ngene, inna waha ahaqqu ayyu'bad, inna rasulullah wa Muhammad ahaqqu ayyusaddaq. Wis ora usah bakas liya. Pancen Allah iku zat sing pantese disembah pancen dekne pangeran. Rasulullah pantese dibenero, pancen ora tau bodoni, aja mbok syaratno ning aku. Persyaratannya ben Allah iku pantes disembah, ora usah penting sing nyembah kudu bener atau dosa, ora usah ngono. Kerepoten, dong ya. Dong ya. Ora jelas iku penting lho. Angel temen nerangno kowe. Dong ya. Kowe ku Abdul Mas'ud nangis. Faku hadal arbi cek pinter iki. Mergo dadi sakwise lha kowe imanem ngono iku. Iman ae. Iman mek Kanjeng Nabi bener. Iya iman. Nabi sidik amanat tabel ngoten. Lha kowe bener gak penting aku. Dong ya. Masuk ya. Kok dijak fasik ini sudah bener. Jadi aja sampai kowe ku iman mbek Allah Gusti Allah, kula iman mbek jenengan, syarat mlebu swarga. Nang swarga gak usah iman. Aja ngono. Kowe neraka malah. Gusti kula tem nyembah jenengan. Lah nek kita alban neraka lah. Dibang nyembah Firaun kok nyembah jenengan. Ben neraka lah, gak penting neraka. Tapi nak kowe walian, kula iman mbek jenengan mlebu swarga. Nak mboten usah. Oh, tak balik loh. Dong ya? Artinya gini, kadang-kadang uang itu butuh double. Kenapa? Double. Jadi, ya double kamu. Sekarang ini lah. Iki banyu. Atau cahayu. Kuan mesti darani ku ayu. Iki banyu. Takok banyu sifatnya apa nyegerno? Ya nyegerno aku oleh ngombe ora tak arani manasno.
Oh cah gendeng banyu diarani manasno. Paham ya? Allah tak arani pangeran nang lebu aku swarga. Nek ora rata arah, oh cah gendeng. Maksude, ya nek iman mbek Allah ya terkait Allah wae ora usah bakas awakmu lho, dong ya. Siap mlebu neraka iki. Tapi ya aja mlebu neraka panas ra usah. Maksudnya iku mau cerita, nek iman ya iman ae. Napa? Mulane sing diarani iman antuk minabillahi wa bi rasulih bi kitabihi wis iman. Ora ana kok iman sing diarani iman iku ning swarga, ora ana. Lah soal kok Allah apian sing iman dilebokno swarga urusan fadhol, ora ana hubungane mbek iman. Napa? Allah fadhol. Sing difadholi sing iman tapi aja diwalik. Allah didikte iman, iman kelas apa sih kok nganti didikte pangeran. Lah iku paling angel ning bab tauhid, napa? Ya, ojo pepe ngene lho misale ana bocah ayu tetep ayu, ojo nek gelem tak rabi tak arani ayu. Nek ora tak arani elek. Nek ora tak arani ya caneh lho kaya ngono. Wes iki diarani apa? Iki dhuwur tang isor. Dhuwur barani nek giduk tak arani dhuwur, nek ora ya ora. Lah iku paling angel ning bab iman. Mulane iman kudu ana ismam. Ismam iku membabi buta. Tasmim fil qalb. Nek kadung iman sing membabi buta. Mana imane wali-wali itu gak mau tahu. Aku iman. Kanjeng Nabi ahakku ayu sotak. Nabi itu memang berhak dibenarkan. Meskipun kita sendiri bohong bener, boras. Pokoknya seneng wong bener, apa? Lah anak syaratnya seneng wong bener kayak kudu bener. Syaratnya ngaji kudu paham. Buar lah. Ayo, misalnya syaratnya bener Nabi kudu kue dewe bener. Iso gak? Syaratnya ngaji kudu paham. Iso gak? Syaratnya ngapal Al-Quran kudu lanyah ralali. Iso ora? Syaratnya rabi kudu nyukupi, iso ta ora? Ora iso, rabi ae. Paham ya? Rabi wae. Dia anak wae kok. Kok sadat mau nak mana? Tapi aja takoki nyukupi ta ora? Yo aja takokno. Rabi wae. Wae mana yo? Mana. Dong ya. Jadi ulama itu kata, melane Abdul bin Abbas ngantos nangis. Perkara wong desa kok pinter ngono. Maksudnya beliau kepengin wong nak wani iman padha karo muni wani mlebu. Wong iku gak gelem mboten kula nggih iman mawon mboten penting kula teng swarga ta. Terus pancen pangeran ku Allah mboten Firaun mboten Namrud kula tetep nyembah Allah. Lah misale ki mlebu neraka mboten penting, sing penting dadi pangeran tetep Allah. Lah aku yang bener kanjeng Nabi, Nabi tak bener. Lah tapi Nabi ora kenal lah. Pokoknya aku kenal Nabi. Pancen layak dibenarkan sudah selesai. Lah iku sing diarani imanul ajais, iman ya iman wae. Seneng kiai ya seneng wae. Ngono seneng kiai sesuatu, aku seneng kiai nak dihormati, nak ora ya ora. Nak disambut ya tak seneng ya ora ya, bocah geblek. Dong ya. Lah iku ning bab paling angel. Lane iman ku syaratnya ismam. Ismam iku membabi buta. Tasmim fil qalb. Dekne wis gak mau tahu. Mulane wong alim-alim rata-rata imane rada uraan, menyenjarak, nggo nglawan setan, napa? Nggo nglawan setan. Masyhur, ben setan kaku hati. Ora mesti swarga kok nak sujud ya kok nangis. Kowe iku setan bingung. Wah, ngadepi wong nekat repot. Lho iya kan, saya kangkang ini. Do sujud ora iki kabeh? Sujud. Kowe yakin swarga ora yakin? Gak yakin kan? Dengan jumlah dosa yang sebanyak itu kan. Tapi setan itu gak kok. Ya ora yakin mlebu swarga ya kok do telep sujud. Kula nu apal hadis, sak huruf ora ono sing lali ning bab sujud. Ning bab sujud mergo kula pancen seneng hadis niku. Ya dadi aku iku ora tau roh setan, gak tau ngerti satu peristiwa. Sing asyadda ala syaiton wa junudi, asyadda ala iblis wa junudi minasayatin min ayyaro musliman sajidan. Tidak ada sesuatu yang paling mangkelo setan, mangkelo iblis dibanding melihat orang mukmin sujud. Terus dia nangis. Nangis muni bis sujud dakhalul jannah. Gara-gara wong do gelem sujud mlebu swarga. Jadi aku diusir ke swarga mergo mau sujud. Wong ning bumi mlebu swarga mergo sujud. Kata kuncinya sujud. Lha niku yo ora paham. Sumpah sujud. Wae imam sujud melok sujud. Wis ora paham, pokoke imam sujud melok sujud. Bareng imam suwi ditinggal kada. Semua. Suwan dia. Wis mandiri kok dikon ngenteni ya, Pak. Rungokno nggih.
Iku ning bab-bab paling angel ning bab tasawuf. Mulane kabeh ulama ngendikan Allahumma imanan ka imanil ajais. Gusti kula paringi iman kados imane tiang-tiang lugu. Wong lugu nek dikongkon yo nurut. Gak penting prospek ta ora iku nurut. Nah, dadi kadang-kadang wong alim akhirnya anut wong goblok. Pokoke dikongkon yo nurut. Yo ora paham, pokoke nurut. Nah, dadi sakjane pada akhirnya wong alim anut wong bodoh. Karena penting nurut. Ya jenenge wala takfu ma laysa laka bi ilm. Jadi ilmu iku dibakukan, aja sampai duwe hitung-hitungan. Ya pancen ngaji ku lucu, nyen hubungan kita iku lucu emang misale loro ditambah loro papat. Kowe ora oleh takok. Nek starani papat aku entuk apa? Goblok. Paling gak entuk status iku waras. Paham ya? Padha lho ya, kula nu sering nyontone kelas ngoten. Mulai kita kecil sampai tuwek, kon darani tembok iki putih. Memangnya kalau bilang putih dapat apa? Tidak dapat apa kan kita. Tapi nyatanya kamu dengan lancang memiliki putih. Mergo apa? Nyata, putih itu nyata. Lah saiki Allah dadi pangeran ku nyata. Kok muni Allah pangeran ngenteni iki mlebu swarga, bocah kok matre ngono maksudnya. Baleni nah kan aku kurang tekem kurang bener. Ki darani tembok iku apa? Ana sing bayar itu ora? Mboten kan? Gak ana kan? Gelem kan nggih? Lah saiki Allah iku nyata pangeran ta ora? Nyata. Kok kowe darani Allah pangeran ngenteni dilebokno swarga. Berarti iki darani putih, nak diopahi tarani putih, nak ora tarani ijo. Sarap ta ora? Dadi kadang wong butuh waras ngono tok. Mulane Allah nate gojlek tiang-tiang soleh, kowe nak nyembah aku krana swarga. Umpama aku dadi pangeran tapi gak gawe swarga, terus gak nyembah aku. Kowe nak digojlok ngono entek. Niku hadis qudsi. Sampeyan wong-wong soleh-soleh sing rapati ngaji, soleh tapi rapati ngaji. Nah, sing ngaji kaya kula mboten ditakleti ngoten. Mergo wis bener imane bener. Sesuai protokol. Mboten protokol kesehatan, protokol keimanan apa? Sesuai protokol keimanan. Laulam akhluk jannatan wala nar. Niku hadis qudsi, terkenal hadis iki. Sing nek ora kenal saking gobloke wong ora ngerti. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Jadi wong soleh-soleh ditakoki, kenapa kowe nyembah aku ben mlebu swarga sing jenis wong wedinan to kok kenapa nyembah aku ben mboten mlebu neraka. Lho cung ngene lho cung, umpama aku ora gawe swarga gawe neraka terus kowe darane aku ora pangeran. Terus piye iki nek takoki pangeran ngono? Jajal piye terus kowe bisa paham nggih? Mulane ning Quran fattakun naro iku enggak banyak. Sing akeh fattakuni ya ulil albab. Nek ke pancen di akal tenan iku fattakuni iki wedi aku pangeran. Ya ulil albab lagi ke di akal. Dadi ana fattakun nar fattakuni ya ulil albab. Lah makome wali sing fattakuni ya ulil albab. Wah atau ngaji kayak aku lah. Aku ngaji sing tenanan dadi ngerti posisi fattakuni fattakun nar ngerti. Dong ya. Wes saiki kowe nafkahi bojo iku wedi diambuk apa iku kewajiban? Sajane sebenarnya mergo kewajiban. Gak ngamuk lah yo dinafkahi. Tapi lek kena sapian kok eman nafkahi. Lah iku hitung-hitungan. Dadi kena kepen ikhlas kados kula latihan. Mulai kita cilik nganti tua iku nak darani putih ya putih, ireng ya ireng. Selama ini ya ora ono sing gaji. Nyatane kene gelem. Bukti apa? Al-haqqu wal haq. Sing hak ya diomongno hak. Lho saiki darani Allah pangeran ora yo hak kok ngenteni digaji. Ku tekem ya. Dong ya. Ke darani wong ayu senajan ora gelem mbek kowe tetep barane. Dong ya. Kowe darani Alphard mobil mewah ya mobil mewah ora terus darani songkro. Padahal kowe ya ora duwe, ya ora nikmati. Mereka ya mosok apa tak arani gledekan kan ya apa. Mosok darah odong-odong ya. Intinya kue selama ini kan yo ngomong sesuatu sing sesuai kriteriane kan. Yo ora ono sing bayar, apa? Lah saiki ngomong apa pangeran kok ngenteni njuk. Njuk swarga, njuk widadari sing pira 70 apa pira. Bocah kok. Lah iku ana gojlokane Allah ning wong-wong saleh piye? Laulam akhluk jannatan wala naron alam ahgun ahlan an uto. Umpama aku dadi pangeran, maksudnya aku sekarang tetap pangeran. Misalnya aku loh sing pangeran, gak gawe neraka, gak gawe
Cong kowe jek gelem nyembah aku. Jenis matre, moh. Lah nggih napa Gusti nak rantuk popo? Ukuran mbek pangeran cek matrene apa? Dong ya. Lah cara aku malaikat Malik jenis iki tak lebokno dhisik. Dak kok ngisor pol apa? Iku paling bab-bab ya mulane kula suwun ya ayat ngaji Quran ana fattaquni ya ulil albab. Fattaqullah. Tidak nyebut fattakun nar tapi fattaqullah, fattaqun. Mulane wonten nate mubalek napa kiai cerita neraka dahsate neraka. Sayyidina Ali pas liwat. Duwamu mbek Sayyidina Ali. Atajizu an wasfi makhluqin mislak. Kiai apa nyifatin neraka ora bar. Nyifati makhluk selesai hadepi. Neraka makhluk ke makhluk. Susah apa sih nyifati pangeran? Maksudnya aku nak kowe iso muji neraka top. Iso ngobong wong. Muji sing gawe neraka. Sak top-tope gawean tak top sing gawe. Cara saiki kowe ra sinau neh ranto sertifikasi kok aja dadi kiai Sayyidina. Jare Sayyidina yo ngomong. Masyhur cerita iku. Pah-poh gak ngaji ngrameni tok ngono ya cara-cara. Lha iku ning bab-bab itu terus kowe ngerti fattakuni ya ulil albab. Dadi laulam yakhluqillahu ta'ala naron wala jannatan tetep Allah iku ahlan ayyubad, ahlan ayyutoa. Mergo Allah tetep pangeran. Alhamdulillah. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian hari ini dari guru besar kita Gus Baha. Semoga apa yang telah beliau sampaikan hari ini kepada kita semua yang hadir di sini semua menjadi bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini juga bermanfaat bagi orang lain, di mana kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, berlingkungan, berteman, dimanapun kita berada, kita menjadi suri toladan contoh bagi saudara-saudara kita yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semua yang telah mengikuti pengajian ini melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga berkah barokah ada pada saudara-saudara semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.